Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terapi antidot. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam keracunan gitu ya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang terapi antidot. Tapi sebelum kita membahas terapi antidot, yang mana ada dua cara, yaitu yang memang antidot umum dan juga antidot spesifik. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu klasifikasi dari cara keracunan gitu ya. Klasifikasinya apa saja, keracunannya apa saja. Nah, sebelumnya kita perlu mengenal terlebih dahulu apa perbedaan poisons, venoms, dan juga toxins. Kalau poisons atau racun itu adalah bahan kimia yang dapat melukai atau merusak fungsi tubuh. Tapi kalau toksin itu biasanya dia sebagian besar itu digambarkan sebagai zat racun yang diproduksi oleh mikroorganisme. Contohnya adalah aflatoksin, kemudian toksin yang lain gitu ya. Misalnya dari botulinum. Kemudian venoms itu adalah zat yang disuntikkan oleh satu spesies ke spesies yang lain. Dan venoms dan toksin itu sebagian besar terdiri dari protein dan atau polipeptida. Dan banyak dari toksin dan poisons itu adalah berupa alkaloid atau obat yang berasal dari tumbuhan. Nah, sebelumnya kita mengenal klasifikasi keracunan menurut cara terjadinya. Ada yang self poisoning. Jadi minum obat dengan dosis yang berlebih tapi dengan pengetahuan dosis ini tidak berbahaya. Jadi biasanya hanya digunakan untuk menarik perhatian, tidak untuk bunuh diri, dan seringnya adalah insektisida. Tapi kalau attempt suicide itu ada maksud untuk bunuh diri dan seringnya menggunakan barbiturat dan juga hipnotik sedatif. Kalau accidental poisoning itu jelas terjadi kecelakaan tanpa faktor kesengajaan, dan itu biasanya sering terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun, di mana fase oral anak itu sedang tinggi-tingginya. Jadi kadang anak balita itu kan curiosity-nya tinggi sekali sehingga ingin mencoba dan menjajal berbagai macam benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, kalau orang tuanya nanti misalnya tidak aware, misalnya menaruh baygon sembarangan atau bahkan menaruh lotion sembarangan atau minyak telon sembarangan, nah itu kalau ditelan anak itu bisa terjadi accidental poisoning atau keracunan yang tidak disengaja. Kemudian ada homicidal poisoning, itu adalah tindakan kriminal. Jadi misalnya memang sengaja membunuh menggunakan misalnya sianida, misalnya menggunakan silver, perak, dan lain sebagainya. Cairan gitu ya, dalam bentuk cairan. Kemudian klasifikasi keracunan menurut mula waktu terjadinya kita sudah membahas sebelum-sebelumnya, yaitu ada keracunan akut dan juga keracunan kronik. Nah, kalau keracunan akut itu ya yang mendadak, tapi kalau keracunan kronik ya pajanannya lebih lama dibandingkan yang terjadi keracunan akut. Kemudian rute exposure dari keracunan itu ada yang namanya direct contact atau kontak langsung. Terus bisa jadi karena menelan dan bisa jadi karena menghirup atau inhalasi. Nah, untuk mengetahui jadi untuk mengetahui jalur metabolisme baik itu dari obat maupun zat kimia yang beracun, nah itu jalur-jalurnya itu bisa seperti ini. Dari active drug, jadi obat yang aktif misalnya fenobarbital, kemudian mengalami hidroksilasi itu menjadi metabolit inaktifnya, misalnya hidroksifenobarbital. Terus ada contoh lain yang dari active drug atau obat aktifnya itu menjadi metabolit aktifnya. Jadi yang pertama adalah inaktif, metabolit inaktif. Kalau yang kedua itu keracunannya karena setelah melalui metabolisme asetilasi misalnya pada prokainamid menjadi N-asetil prokainamid, yaitu adalah berupa metabolit aktif. Kemudian ada juga prodrug atau obat inaktif menjadi metabolit yang aktif. Misalnya clopidogrel dikonversi menjadi 2-oksoclopidogrel dan mengalami hidrolisis menjadi metabolit aktif. Nah, active drug to reactive metabolit itu dari acetaminophen menjadi metabolit yang reaktif.
Kemudian kita mengenal jenis-jenis racun, itu ada yang agen fisik, misalnya adalah yang bersifat racun, yang berpotensi bersifat racun itu ada radiasi nuklir, kemudian ada X-ray dan juga gamma ray atau sinar gamma, ada ultraviolet dan lain sebagainya ya. Dari gelombang microwave dan radio wave itu juga bisa berpotensi bersifat poison. Kemudian untuk agen-agen kimia itu ada yang inorganik dan juga organik. Nah, inorganik itu misalnya oksigen, arsen, merkuri. Kemudian yang organik itu bisa berasal dari air yang terkontaminasi, alkohol, sianogenik dan insektisida dan lain sebagainya, serta obat-obatan gitu ya. Kemudian agen biologi itu ada yang dari animals, ada yang dari hewan. Misalnya yang diproduksi hewan itu bufotoksin, kemudian salamandarin itu dari salamander, alkaloid, kemudian ada konotoksin dan lain sebagainya. Neurotoksin itu dari ular biasanya. Kemudian juga ada yang agen biologi, toksin-toksin yang diproduksi oleh tanaman. Toksinnya jenisnya adalah ricin, amanitin, botulinum. Nah, itu juga diproduksi dari tanaman dan mikroba. Kemudian tanaman yang beracun yang bisa ditemukan di banyak tempat itu ada cukup banyak gitu ya. Misalnya ada digitalis, ada oleander, kemudian ada poison hemlock, ada tanaman lantana, ada ricinus communis itu bisa menghasilkan racun ricin namanya. Kemudian tanaman datura itu bisa menghasilkan racun atropin gitu ya. Kemudian racun dari tanaman itu macam-macam gitu ya. Misalnya tanamannya adalah ada yang namanya Atropa belladonna, poisonnya adalah atropin dan dia adalah menginhibisi reseptor M. Terus ada juga ini ricin dari tanaman castor bean, dia mekanisme aksinya adalah dia mempoisoning protoplasmik ya yang ada di dalam sel. Dan ada juga toksin-toksin dari fungal atau jamur, misalnya adalah muskarin, kemudian aflatoksin, psilosibin itu juga termasuk dari tanaman, jadi racun yang dihasilkan dari tanaman. Kemudian mekanisme aksi dari beberapa venoms dan juga toksin. Nah, kalau toksin itu misalnya adalah ada toksin yang dihasilkan oleh ikan, jadi harus hati-hati dalam mengkonsumsi ikan laut terutama ya. Karena ada beberapa ikan laut yang dia mengandung toksin tetrodotoksin dan mekanismenya adalah natrium channel blocker. Kemudian ada yang namanya botulinum toksin. Nah, source-nya ada yang berasal dari Clostridium botulinum. Kemudian mekanismenya adalah inaktivasi sinap dari transport di vesikular atau transport di antar sel gitu ya. Kemudian evaluasi klinisnya, nah biasanya toksidrom itu kalau racunnya opioid ya, racunnya opioid yang berasal dari obat, dia manifestasi klinisnya bisa menurunkan suhu, heart rate, kemudian juga respiration rate-nya, kecepatan bernafasnya atau tekanan darahnya juga bisa diturunkan oleh opioid ini. Kemudian status mentalnya bisa menimbulkan euforia, somnolence, dan bahkan bisa menunjukkan koma. Kemudian pupil matanya juga mengecil. Kemudian contoh opioid yang bisa menyebabkan manifestasi klinis ini adalah morfin, heroin, dan juga oksikodon. Kemudian toksidrom yang lain itu ada simpatomimetik, kemudian ada antikolinergik dan juga organofosfat. Nah, organofosfat itu biasanya yang terdapat dalam pestisida malation, paration yang dia disemprotkan ke tanaman untuk menghindari hama gitu ya. Ini banyak yang kasus-kasus gitu keracunan karena pestisida karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan, sayur atau buah yang mengandung pestisida. Dan ini biasanya kalau mengkonsumsi buah-buahan atau sayur yang mengandung pestisida dalam jangka waktu yang lama bisa menimbulkan keracunan kronik gitu ya, yang efeknya itu jangka panjang tuh baru muncul. Nah, misalnya adalah ya ini bisa menaikkan atau menurunkan heart rate-nya, kemudian bisa menaikkan respiration rate-nya, dan manifestasi klinisnya adalah terjadi kebingungan, fasikulasi, dan bahkan sampai koma.
Kemudian untuk keracunan yang spesifik, nah kira-kira keracunan yang spesifik itu nanti ada obatnya masing-masing biasanya. Jadi ada yang keracunan, jadi ada antidot yang umum. Jadi untuk keracunan zat umum diberikan sebagai profilaksis atau pencegahan, atau antidot akut gitu ya, yang diberikan saat itu juga. Kemudian ada juga yang antidotum yang diciptakan atau di-create untuk mengobati atau untuk jadi sebagai antidot untuk keracunan-keracunan yang spesifik. Misalnya keracunan pada bisa ular atau venom. Nah, definisi dari antidot adalah obat yang diberikan untuk melawan aksi racun. Dan menurut Meredith et al. Itu adalah zat terapeutik yang digunakan untuk melawan aksi toksik dari xenobiotik tertentu. Dan juga zat yang digunakan untuk mengobati keracunan yang memiliki tindakan spesifik tergantung pada racunnya. Kemudian antidotum yang spesifik ini kalau misalnya keracunan paracetamol atau acetaminophen dalam jumlah, misalnya orang yang mengkonsumsi paracetamol dalam jumlah yang tinggi, misalnya overdosis. Nah, antidotumnya adalah asetil sistein, dan pemberiannya itu hasil terbaik bila diberikan 8 sampai 10 jam overdosis, dan juga cek fungsi hepar dan acetaminophen blood levelsnya. Kemudian kalau keracunan organofosfat atau karbamat atau jenis pestisida yang lain, maka antidotum spesifiknya itu bisa menggunakan atropin, dan dosis awalnya itu biasanya 1 sampai 2 mg intravena bila tidak ada respon, dan dosis nanti bisa didobel tiap 5 sampai 10 menit, dan endpointnya adalah menurunkan sesak dan juga sekresi paru. Kemudian ada juga misalnya racun sianida ini yang cukup terkenal. Nanti kalau misalnya keracunan sianida, maka antidotum yang bisa diberikan itu adalah hidroksokobalamin. Kemudian untuk pemberiannya dosis dewasa itu 5 gram intravena selama 15 menit. Kemudian mengubah sianida menjadi cyanocobalamin, dan juga ada yang namanya misalnya kalau keracunan glukagon gitu ya, keracunan beta blocker, maka antidotum yang bisa diberikan adalah glukagon, dan pemberiannya itu bisa 5 sampai 10 mg intravena bolus yang dapat mengatasi hipertensi dan juga bradikardi. Kemudian ada juga kalau yang keracunan obat narkotik, maka antidotum spesifiknya itu bisa dengan naloxone. Dan pemberiannya inisial, jadi dosis inisialnya bisa 0,4 sampai 2 mg intravena, intramuskuler atau subkutan. Dan dosis besar bila keracunan propoxifen, kodein, dan juga fentanyl. Kemudian ada yang keracunan benzodiazepin. Nah, maka antidotumnya adalah flumazenil. Dan antidotum khusus ini biasanya dia hanya tersedia untuk kurang dari 2 sampai 3% kasus. Nah, yang bisa dilakukan kalau misalnya terjadi keracunan itu bisa ini secara umum juga itu bisa dengan manipulasi pH urinnya, yaitu alkalinisasi urin bisa dengan bikarbonat, dan itu biasanya untuk keracunan salisilat dan juga fenobarbital. Dan ada juga cara asidifikasi urin, dan ini tidak dianjurkan karena efek samping fungsi ginjal dan juga jantung. Kemudian ada diuresis paksa, itu tidak dianjurkan karena efek sampingnya bisa terjadi overload volume dan juga abnormalitas dari elektrolitnya. Kemudian dekontaminasi saluran cerna. Nah, dekontaminasi saluran cerna ini bisa dilakukan untuk keracunan yang umum gitu ya. Jadi kasus yang umum misalnya adalah charcoal, jadi ada activated charcoal yang dia itu fungsinya mengikat racun sebelum diabsorpsi. Jadi kalau misalnya waktu keracunannya itu masih mendekati, maksudnya masih cepat setelah racunnya ditelan, itu kita masih bisa melakukan
memberikan pembelian activated charcoal, di mana dia bisa mengikat racunnya sebelum diabsorpsi. Dan charcoal itu tidak mengikat ion besi, litium atau potasium. Jadi kalau keracunan litium kemudian potasium, ion besi itu ya jangan menggunakan activated charcoal. Kemudian kalau induksi emesis itu bisa dilakukan tapi jarang ya untuk saat ini karena tidak efektif dan bisa berbahaya karena dia bisa masuk ke saluran nafas, bisa terjadi asfiksia gitu ya. Kemudian untuk bilas lambung itu hanya boleh dilakukan pada pasien yang sadar. Orogastrik atau nasogastrik tube itu bisa dimasukkan dan itu diameternya besar dan bisa diberikan larutan 0,9% salin yang hangat. Terus bisa juga dekontaminasi saluran cerna itu bisa juga dengan katartik, yaitu whole bowel irrigation dengan polyethylene glycol atau electrolyte solution. Itu juga dapat mempercepat waktu pengosongan lambungnya. Kemudian untuk peroral itu bisa diadministrasikan 1-2 liter per jam selama beberapa jam hingga rektal effluentnya jernih. Kemudian kalau misalnya paracetamol atau keracunan paracetamol itu bisa terjadi self poisoning pada dewasa dan juga accidental poisoning pada anak-anak. Nah, absorpsi, distribusi, metabolisme paracetamol ini bisa kalian pelajari gitu. Jadi absorpsinya dia di usus halus, kemudian juga C maksimalnya, konsentrasi maksimalnya itu tercapai 30-60 menit. Dan metabolisme di hepar dia menghasilkan metabolit yang inaktif sebanyak 95%. Dan juga metabolisme oleh enzim CYP2E1, dia metabolit reaktifnya menjadi N-asetil P-benzoquinone imin atau NAPQI sebanyak 5%. Nah, keracunannya, jadi keracunan paracetamol ini tanda dan gejalanya biasanya gejala awalnya seperti anoreksia, mual, dan juga muntah. Nah, biasanya setelah 24-48 jam ini kalau keracunan akut itu bisa menyebabkan peningkatan protrombin dan juga transaminase, kemudian bisa merusak atau mematikan sel-sel hati dan juga bisa terjadi gagal hati, ensefalopati dan juga kematian. Dan konsentrasi serumnya 4-24 jam post ingestion ya. Jadi pasca penelanan paracetamol itu konsentrasi dalam serumnya itu tercapai 4-24 jam. Kemudian untuk antidotum dari paracetamol sendiri yang harus disiapkan, yang harus diberikan itu adalah N-asetilsistein. Jadi baunya dia seperti sulfur. Kemudian kalau pasien keracunan awal tanpa hepatotoksisitas, maka N-asetilsistein ini mereplasi glutasi dan proses glutasinya dan juga mendetoksifikasi NAPQI itu tadi. Karena NAPQI itu yang meskipun dia 5% tapi dia bisa menyebabkan kerusakan hepar atau kerusakan liver. Dan antidotum N-asetilsistein ini bisa mencegah hepatotoksisitas setelah 8 jam pasca ingestion dari paracetamolnya. Kemudian pada keracunan lanjut dengan hepatotoksisitas, N-asetilsistein itu fungsinya mempercepat proses penyembuhan fungsi hatinya dan juga menurunkan kematian dan transplantasi hepar. Kemudian pemberiannya itu adalah 18 dosis selama 72 jam. Yang perlu diperhatikan, dosis dari N-asetilsistein itu juga harus tepat karena kalau tidak tepat nanti bisa menimbulkan efek samping seperti timbulnya rash, kemudian urtikaria, kemudian reaksi anafilaksis walaupun jarang ya, dan juga reaksi hipersensitivitas tapi pada orang-orang tertentu yang memang sensitif atau alergi terhadap N-asetilsistein. Dan umumnya efek sampingnya itu bersifat sementara dan juga tidak terjadi lagi dengan pemberian berikutnya. Nah, bagaimana dengan alkohol? Nah, kalau alkohol itu kan dia kalau keracunan alkohol ini biasanya yang sering adalah miras ya, miras oplosan gitu ya. Yang miras jadi dioplos dengan obat, dioplos dengan alkohol.
Nah, ADME-nya, absorpsi, distribusi, dan metabolisme dan juga ekskresinya, dia mudah menembus sawar darah otak. Dan metabolisme di hepar itu sebanyak 90% bisa diubah menjadi asetaldehid. Dan bagaimana etanol versus metanol? Jadi kalau etanol itu dibuat dengan fermentasi gula atau dengan hidrasi etena. Nah, kalau metanol jadi metanol dan etanol itu biasanya jadi alkohol yang digunakan oleh orang-orang tuh untuk yang dioplos gitu ya, yang dioplos kemudian diminum. Dan kalau etanol itu dia banyak ditemukan di rumah tangga dalam bentuk minuman yang beralkohol, tapi kalau metanol dia ditemukan di dalam cairan pencuci kaca, misalnya beberapa aditif bensin dan juga pelarut industri dan juga produk rumah tangga. Kemudian bagaimana terapi sindrom withdrawal dari alkoholnya? Jadi ada yang namanya keracunan alkohol atau mungkin ketergantungan alkohol. Nah, itu biasanya sindrom withdrawal alkoholnya atau terapi ketergantungan alkoholnya itu prinsip utama adalah disubstitusi dengan obat hipnotik sedatif kerja panjang. Contohnya adalah benzodiazepin yang kerja panjang, yaitu chlordiazepoksid dan juga diazepam. Dan yang kedua, prinsip dari terapi sindrom withdrawal alkohol ini adalah tapering dosis obat hipnotik sedatifnya kerja panjang, yaitu misalnya dosis awalnya agak tinggi, nah beberapa minggu setelahnya itu dosisnya bisa diturunkan. Dan terapi sindrom withdrawal alkohol dengan benzodiazepin ini dia itu perlu beberapa bulan untuk mengembalikan fungsi sistem saraf normalnya, terutama supaya dia bisa beristirahat ya sel sarafnya. Dan itu makanya harus patuh ya. Jadi pasiennya itu harus patuh terhadap pengobatannya. Kalau misalnya bolong-bolong nanti bisa menyebabkan relapse gitu ya. Jadi withdrawal alkoholnya gejalanya bisa relapse kembali kalau misalnya dosisnya tidak tepat dan juga minumnya tidak rutin. Kemudian untuk penanganan keracunan alkohol, nah prinsipnya merawat pasien dan tidak memberikan pengobatan berlebihan. Dan prinsipnya fungsi vital tubuhnya itu harus dipertahankan. Dan pengobatan gejalanya, jadi mengurangi gejalanya, itu juga tidak kalah penting dari memberikan antidotnya. Nah, bagaimana kalau dekontaminasi? Nah, dekontaminasi itu adalah kita bersihkan gitu racun dari kulitnya atau saluran cernanya. Nah, dekontaminasi dari kulit, maka lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan bersihkan dengan air dan sabun. Kemudian antidotumnya yaitu adalah senyawa untuk mengatasi efek merugikan dari racun. Nah, mekanisme aksinya adalah kompetisi pada reseptor atau enzim gitu ya. Jadi misalnya etanol berkompetisi dengan metanol pada enzim ALDH. Nah, naloxone sebagai antidotumnya dia berkompetisi dengan opioid pada reseptor opioid. Kemudian ada yang pakai free radical scavenging, contohnya adalah N-asetilsistein, ada yang dengan kelating, contohnya adalah EDTA, ini adalah antidotumnya. Kemudian terapi keracunan alkohol yang akut, tujuan utamanya adalah untuk mencegah vasokonstriksi pernafasan atau penekanan pernafasan dan juga mengaspirasi supaya bisa muntah. Nah, glukosa bila ada hipoglikemia dan juga ketoasidosis maka bisa diberikan glukosa. Kemudian untuk mencegah terjadinya sindrom Wernicke-Korsakoff maka bisa diberikan tiamin. Dan kalau misalnya terjadi dehidrasi dan muntah maka harus diinfus gitu ya untuk menjaga keseimbangan elektrolitnya. Untuk terapi ketergantungan alkohol yang secara spesifik, jadi ketergantungan alkohol itu kenapa disebut sebagai kategorinya keracunan ya karena dia meminum dalam jumlah yang berlebih gitu ya sehingga overdosis sehingga bisa terjadi keracunan. Nah, keracunan nanti bisa terjadi ketergantungan alkohol. Nah, antidotumnya bisa dengan naltrexone, bisa dengan disulfiram dan juga acamprosat.
Nah, bagaimana dengan naltrexone? Kalau naltrexone dia mekanisme aksinya adalah memblok reseptor mu opioid dan dia termasuk antagonis opioid yang kerja panjang. Nah, dosisnya biasanya per oral dan loading dose-nya adalah 50 mg per hari. Nah, efek samping yang perlu diketahui adalah hepatotoksik, sehingga kalau kita memberikan terapi naltrexone pada orang yang withdrawal alkohol itu, sindrom withdrawal alkohol, maka yang harus dimonitoring pertama kali itu adalah SGPT, SGOT-nya atau parameter-parameter yang bisa untuk mengevaluasi atau memonitoring apakah fungsi hatinya normal atau tidak akibat dari naltrexone-nya. Dan hati-hati dapat mencetuskan sindrom withdrawal akut, sehingga dosisnya harus tepat, pemberiannya harus tepat, kemudian juga konsistensi minumnya juga harus dijaga gitu ya di pasiennya. Kemudian untuk akamprosat, kalau dia itu mengantagonis reseptor NMDA dan juga mengaktifasi reseptor GABA-A. Kemudian untuk dosisnya adalah 333 mg enteric-coated tablet 3 kali per hari. Kemudian absorpsi per oralnya dia termasuk buruk dan makanan itu bisa mengganggu absorpsinya. Jadi kalau diberikan akamprosat ya sebaiknya dijeda 1 jam minimal dengan makanan. Kemudian akamprosat ini eliminasinya karena di ginjal, maka nanti yang dimonitoring kalau yang naltrexone adalah di hati, yang dimonitoring adalah parameter fungsi hati. Tapi kalau akamprosat nanti yang utama dimonitoring adalah fungsi ginjalnya, gitu ya. Kemudian efek samping yang harus diperhatikan dari akamprosat adalah mual, muntah, diare dan juga rash. Kemudian bagaimana dengan disulfiram? Nah, disulfiram dia itu mekanisme aksinya dia menghambat enzim ALDH dan yang perlu diperhatikan, disulfiram itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada pasien yang ketergantungan alkohol karena dia bisa menyebabkan flushing, kemudian sakit kepala berdenyut, mual, muntah, berkeringat, hipotensi dan juga confusion atau kebingungan. Kemudian yang perlu diperhatikan dari disulfiram itu adalah ADME-nya. Jadi absorpsinya dia baik melalui saluran cerna dan perlu waktu 12 jam untuk full action. Jadi nanti disampaikan ke pasiennya atau keluarga pasien bahwa untuk bisa berefek itu perlu 12 jam gitu ya, untuk bisa mencapai konsentrasi puncaknya. Dan proses eliminasinya itu sangat lambat sehingga efek dari disulfiramnya itu biasanya masih terlihat beberapa hari setelah dosis terakhirnya gitu ya. Kemudian efek sampingnya dia bisa meningkatkan enzim transaminase hepar sehingga yang harus dimonitoring itu juga fungsi heparnya atau fungsi hatinya dari SGPT-nya, SGOT-nya ya seperti naltrexone. Kemudian tadi kita membahas tentang keracunan alkohol. Nah, bagaimana kalau terjadi keracunan benzodiazepin? Atau misalnya kalau terjadi overdosis minum benzodiazepin atau terjadi dosis yang berlebih dari benzodiazepin, maka antidotumnya itu menggunakan antagonisnya. Nah, antagonisnya salah satunya itu menggunakan flumazenil. Nah, flumazenil dia afinitas atau ikatan flumazenil terhadap reseptor benzodiazepinnya itu dia lebih tinggi dibandingkan golongan benzodiazepinnya sehingga dia berkompetisi. Jadi flumazenil itu berkompetisi dengan benzodiazepin untuk bisa terikat di reseptornya sehingga si flumazenil itu bisa menempati reseptor dari benzodiazepinnya karena afinitasnya atau ikatannya dengan reseptor benzodiazepinnya itu lebih kuat sehingga bisa mendepak benzodiazepinnya. Kemudian flumazenil itu bisa menghilangkan efek sedasi, amnesia dan juga depresi nafas serta depresi kardiovaskular dari benzodiazepin. Kemudian onsetnya bisa 1-2 menit intravena dan dosisnya bisa 0,1 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk yang aminofilin itu bersifat antagonis non-selektif terhadap ikatan reseptor adenosin dan bisa menyebabkan reuptake adenosin.
Nah, asetilkolin itu akan dilepaskan kembali sehingga pengaruh benzodiazepin terhadap sistem saraf pusatnya dapat dihilangkan. Dan dosis aminofilin yang bisa digunakan, dosis efektifnya yang bisa untuk menghilangkan efek sedasi dari midazolam, misalnya dari benzodiazepin, itu adalah 1-2 mg per kilogram berat badan. Kemudian kita sudah membahas keracunan alkohol. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi keracunan venom atau keracunan atau tergigit bisa ular misalnya, atau tergigit serangga atau tergigit lebah gitu ya. Nah, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu dangerous venomous snakes in Indonesia. Jadi ular-ular yang berbahaya di Indonesia itu ada yang namanya viper, ada yang namanya dari golongan Elapidae. Nah, golongan Elapidae itu misalnya ular kobra, nah itu sangat beracun sekali ya. Terus ada yang namanya ular tanah, ular pohon atau golongan viper. Dan ini juga salah satunya yang beracun selain ular kobra itu tadi ya. Kemudian efeknya itu bisa menyebabkan paralisis. Paralisis itu biasanya dari krebs dan juga ular laut, dan juga bisa menyebabkan blood disorder. Jadi misalnya bisa terjadi eksesif perdarahan atau eksesif pengendapan darah yang berlebihan, dan itu bisa diakibatkan dari golongan viper dan juga golongan colubrids, jadi golongan ular colubrids. Nah, kalau yang paling berbahaya itu dari golongan viper dan juga ular kobra, maka bisa menyebabkan campuran. Manifestasi klinisnya adalah paralisis dan juga blood disorder. Jadi sangat berbahaya sekali gitu ya dari golongan kobra dan juga viper ini. Nah, ini adalah ular. Jadi ini contoh ular yang dia sangat beracun sekali gitu. Contohnya ini adalah ular kobra dan juga jenis viper yang lain gitu ya. Nah, ini ular-ular yang seperti ini dia mengandung neurotoksin yang cukup tinggi gitu konsentrasinya dalam setiap bite-nya, dalam setiap gigitannya. Nah, kemudian untuk hemotoksin, hemotoksin itu biasanya dia dihasilkan oleh ular. Nah, ini ular pohon ini yang seperti ini, yang hijau ini adalah ular pohon, jadi hati-hati ya. Kemudian hemotoksin itu dihasilkan juga oleh ular dari golongan jenis viper. Kemudian ya ini manifestasi klinisnya kalau terjadi envenoming atau keracunan pada ular, itu manifestasinya bisa seperti ini gitu ya, bisa terjadi iskemik, kemudian bisa terjadi trombotik, kemudian bisa terjadi perdarahan intraserebral. Makanya harus hati-hati gitu kalau bertemu dengan ular. Kemudian antidotum untuk bisa ular itu sendiri ada yang tersedia dalam bentuk monovalen, kemudian ada juga yang tersedia dalam bentuk polivalen. Yang misalnya kalau dari Thailand, nah ini adalah dari Thailand itu ada yang namanya serum kobra gitu, serum antivenom kobra. Kemudian ada serum antivenom dari viper yang lain gitu ya. Kemudian kalau Indonesia komersial polivalen itu biasanya diproduksi dari Sabu Bio Farma, dan dia mengcover hanya mengcover ini venom atau racun dari yang terdiri dari 3 ular gitu ya. Jadi ular yang terdiri dari golongan viper dan juga ular kobra. Kemudian kandungannya, kandungannya itu adalah antivenomnya adalah akistrodon, kemudian ada bungarus dan juga Najas putatrix. Nah, ini dia diproduksi menggunakan based on bisa ular, kemudian dia diformulasi, kemudian dibuat anti bisanya.
Kemudian bagaimana dosis dan cara penggunaan dari antivenom atau sabu? Nah, dosis pertama itu sebanyak 2 vial masing-masing 5 ml ditambahkan ke dalam larutan NaCl menjadi larutan 2% yang diberikan melalui infus dengan kecepatan 40-80 tetes per menit dan dia diulang 6 jam kemudian apabila masih terdapat tanda-tanda envenomasi. Dan perhatian khususnya untuk kasus neurotoksin dari bunga rus. Nah, dosisnya adalah seperti ini, 2 vial per 2 jam dan diberikan 40-80 tetes per menit. Dan kalau misalnya pada kasus keracunan naja, maka 2 vial per 6 jam dalam 500 cc atau 2% salin, larutan salin ya, diberikan 40-80 tetes per menit. Begitu juga dengan akistrodon, nah itu juga mempunyai dosis yang berbeda. Nah, apabila diperlukan atau misalnya progresivitasnya memburuk, maka serum anti bisa ular polivalennya itu dapat terus diberikan setiap 24 jam sampai maksimum 80-100 ml. Nah, serum anti bisa ular yang polivalen itu yang tidak diencerkan itu dapat diberikan langsung secara intravena atau tanpa melalui infus, tapi dengan sangat perlahan-lahan. Kemudian observasi ketat pasien selama 1 jam setelah pemberian selesai, itu harus diobservasi apakah gejala keracunannya menurun atau tidak. Nah, kalau misalnya menurun, nah nanti dosisnya bisa diturunkan atau bisa ditapering. Kemudian harga bisa ular untuk Trimeresurus albolabris, ini adalah ular pohon. Nah, ini juga cukup mahal. Kalau di Indonesia ini Ibu belum ngecek harganya, tapi kalau di Thailand dia masing-masing filenya itu cukup mahal ya, sekitaran 170 US dollar. Kemudian bagaimana treatment keracunannya kalau misalnya terjadi keracunan atau terjadi gigitan dari atau terkena bisa ular, maka treatment dari keracunannya yang pertama dilakukan adalah remove the source of poison. Jadi ya sumber yang menggigitnya itu harus segera di remove, misalnya langsung menjauhkan ularnya atau ularnya dimatikan atau seperti apa. Kemudian minimize absorpsi dari racunnya dan juga untuk suportif terapinya bisa diberikan oksigen atau ventilasi, dan untuk spesifik terapinya jika ada maka bisa diberikan antivenom, kemudian juga antitoksin dan juga chelators. Nah, kalau obat-obatnya itu bisa diberikan atropin, flumazenil, kemudian opioid, antagonis dan juga vitamin K. Nah, untuk summary-nya, jadi semua zat kimia itu dapat bersifat sebagai racun atau pada dasarnya semua zat kimia itu bersifat sebagai racun, tapi yang membedakan itu adalah dosisnya. Jadi selama dosisnya itu masih dalam rentang terapi atau dosisnya tidak melebihi lethal dose-nya, maka dosisnya selama masih dalam rentang terapi itu masih dikatakan aman. Tapi selama dosisnya itu sudah melebihi dosis maksimumnya, maka manifestasi klinisnya bagi zat kimia tersebut bisa berbahaya gitu ya impactnya. Kemudian penanganan pasien keracunan itu sangat kompleks karena banyaknya variabel yang berpengaruh. Namun kalau tertangani dengan baik, maka jarang gitu ya efek sampingnya menimbulkan efek samping yang fatal. Sehingga penanganan pasiennya itu harus tepat dengan pendekatan patient oriented approach dan harus diperhatikan dosisnya juga serta ketepatan diagnosisnya. Jadi keracunannya karena apa, kemudian pemilihan antidotumnya itu juga harus tepat. Nah, itu yang mempengaruhi keberhasilannya. Oke, untuk referensinya, nah kalian bisa melalui buku Toxicologic Emergencies atau buku-buku toksikologi yang lain. Nah, nanti bisa dibaca gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu
terapi antidot kali ini yang jelas harapannya adalah kalian bisa mengetahui kalau kena keracunan yang spesifik itu antidotumnya apa, yang spesifik untuk zat kimia yang spesifik itu. Kemudian juga bagaimana penanganan pertama pada orang yang keracunan atau prosedur umumnya P3K secara umumnya itu seperti apa, itu harus kalian pahami juga. Terutama bagi kalian nanti farmasis yang kerja di klinik gitu ya, di IGD terutama. Ya, mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.